Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu, nama saya Dinda Gadis Salsabila. Saya mahasiswa dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai Ibu untuk mengenai isu kemacetan yang terjadi di Jalan Cipadung ini. Terima kasih Ibu sudah bersedia dan berkenan untuk diwawancari oleh saya. Ibu, untuk pertanyaan pertama, apa saja masalah lalu lintas yang biasanya Ibu lihat di jalan ini sebagai pedagang yang melihat aktivitas sehari-hari di sini? Kemacetan, lalu terlalu berkendara tuh terlalu Cepat ya Ibu? ya cepat, kencang gitu, terus kecelakaan. Faktor penyebabnya itu karena apa Ibu? Biasanya kalau macet itu ya ada yang berhenti mobil, atau ada yang bongkar muat gitu, atau ada yang belok gitu, muter balik gitu biasanya. Terus ya kalau kecelakaannya mungkin karena kelalaian pengguna jalan aja ya. Siapa saja pihak yang paling merasakan dampak dari kepadatan dan ketidakteraturan lalu lintas berdasarkan pengalaman Ibu? Ya semua pedagang, pejalan kaki, pengendara gitu kayaknya. Di mana saja lokasi yang menurut Ibu sering menjadi sumber kemacetan? Terutama di sini kan ada sekolah, terus banyak juga pedagang ya Ibu sekitar sini. Biasanya di pertigaan atau di sini biasanya macet. Ini kan pertigaan ini ya. Iya, pertigaan. Jalan masuk ya Ibu? Ya. Kapan biasanya jalan ini mencapai tingkat keramaian yang cukup tinggi, dan pada jam atau waktu apa kondisi tersebut paling sering terjadi menurut pengalaman Ibu? Di pagi hari sekitar 6:30. Mengapa menurut Ibu masih banyak pengendara yang tetap mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi padahal kondisi jalan kurang memadai dan banyak juga pejalan kaki di sekitar sini? Ya, mungkin buru-buru atau mau menyelamatkan bumi. Banyak karena cuaca juga ya, mungkin ya, takut kejar-kejaran sama hujan Ya. atau ya mungkin buru-buru karena telat gitu juga sih itu. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana solusi dan harapan Ibu untuk kedepannya agar situasi lalu lintas di jalan ini bisa menjadi lebih baik dan tertata? Pengurangan kendaraan. Penggunaan kendaraan ya, sama kesadaran para pengendara juga. Iya betul. Kalau untuk jalan sih kayaknya ya segini-segini aja. Yang paling solutif sih ya pengurangan kendaraan, sama ya kebijakan kita dalam menggunakan kendaraan. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu karena sudah berkenan untuk diwawancarai. Penjelasan dan waktu yang Ibu berikan sangat bermanfaat terutama bagi saya sendiri. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Gadis Salsabila dari mahasiswa dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati, jurusan Sosiologi. Di sini saya pada kesempatan kali ini akan melakukan wawancara untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai salah satu isu di daerah sekitar saya, yaitu tentang kondisi kemacetan di Jalan Raya Cipadung. Terima kasih kepada Bapak karena telah berkenan meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Untuk pertanyaan pertama, Bapak, apa saja masalah lalu lintas yang biasanya Bapak lihat di jalan ini sebagai seorang pengendara ojek yang sering melihat kejadian sekitar sini? Bapak? Pengat jawaban. Ada yang lain Bapak? Ada suntuk, jenuh, lihat macet. Melihat macet ya, jadi agak ini juga karena terjadi tiap hari ya Bapak. Ya. Siapa saja pihak yang paling merasakan dampak dari kepadatan dan ketidakteraturan lalu lintas berdasarkan pengalaman Bapak sebagai pengendara ojek di sini? Ya terutama keseluruhan masyarakat yang menggunakan jalan Cipadung pasti merasa terhambat. Sampai jalan kaki kayak gitu. Ya, sampai jalan kaki ada.
Eh, di mana saja lokasi yang menurut Bapak sering menjadi sumber kemacetan, terutama kan di sini ada kayak sekolah, terus banyak yang berjualan juga ya Bapak? Eh, Satu, pertama yang jualan gak punya lahan parkir. Kedua, parkir motornya sembarangan. Ketiga, terlalu banyak kendaraan bermotor, semberawutan. Ya terutama sekarang kan musim kuliah, mahasiswa anak-anak sekolah pada masuk, ada yang bawa motor, ada yang Jadi biasanya yang sering terjadi kemacetan tuh yang paling di titik mana Bapak? Yang paling sering? paling titik di sini di Oh, di depan. sekitar masuk ya Bapak? Iya, Sekitar sekitar masuk. Oh iya. Kapan biasanya jalan ini mencapai tingkat keramaian yang cukup tinggi Pak? Pada waktu atau kondisi kapan gitu Bapak? Kadang ada event-event tertentu, yang mengondisikan wilayah Bandung Timur bisa macet total. Biasanya kalau misal ada yang ke pagi atau sore Bapak yang pulang atau berangkat kerja. Iya, kalau pagi sekitaran jam 6 sampai jam 7, kalau sore sekitaran jam 4 sampai jam 5. Mengapa menurut Bapak masih banyak pengendara yang tetap mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi padahal kondisi jalannya kan yang kurang memadai dan banyak juga pejalan kaki? Yang pertama, mengejar waktu. Kebanyakan anak muda yang jalannya ngebut, kebanyakan. Unsur cuaca sekarang, Oh iya. cuaca juga mempengaruhi. Takut kehujanan lah, takut apa. Pertanyaan terakhir Bapak, bagaimana solusi dan harapan Bapak untuk kedepannya agar situasi lalu lintas di jalan ini bisa menjadi lebih baik dan tertata? Timbul kesadaran daripada pengendara itu sendiri. Saya segitu. Oh, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia untuk saya wawancarai. Terima kasih Bapak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Gadis Salsabila dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai isu kondisi jalan raya Cipadung ini. Di sini saya akan mewawancarai seorang petugas parkir di sekitar sini sebagai narasumber saya. Bapak sudah bersedia? Mari kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Apa saja masalah lalu lintas atau faktor penyebab yang memicu terjadinya kemacetan di sekitar sini? Faktor pertama yaitu ya emang jalannya sih agak kecil deh. Yang kedua banyak perumahan kan di atas. Kalau misalkan jam pulang kerja, ya itu yang bikin macet. Karena kan banyak keluar masuk kendaraan nih. Apalagi kalau sore antara jam 5 ke jam 6 itu sangat macet banget deh. Oh, iya. Pertanyaan selanjutnya, siapa saja pihak yang paling merasakan dampak dari kepadatan dan ketidakteraturan lalu lintas berdasarkan pengalaman Bapak sebagai petugas parkir di sini? Ya dampaknya ke masyarakat sekitar. Apalagi kan sekarang banyak kendaraan roda 2, roda 4. Apalagi kan banyak perumahan-perumahan yang terdekat. Banyak yang berjualan juga ya, Bapak? Ya banyak yang berjualan. Di mana saja lokasi yang sering menjadi sumber kemacetan, terutama mengingat di sekitar sini kan ada sekolah, banyak yang jualan juga gitu Pak. Jadi di mana lokasi yang menurut Bapak sering terjadi kemacetan? Kalau untuk lokasi kemacetan kebanyakan di antara daerah sekolahan deh. Iya, Mas. Soalnya kan kalau bubaran sekolahan itu yang bikin macet. Tapi kan ini jalannya kecil. Lalu kapan biasanya jalan ini mencapai tingkat keramaian yang cukup tinggi dan pada jam atau waktu apa kondisi tersebut sering terjadi menurut pengalaman Bapak? Kalau menurut pengalaman saya, mulai macet itu dari titik jam 6:30-an deh. Waktu berangkat kerja sampai sekolah. Kalau yang sorenya dari mulai jam 5 sampai jam 6 deh. Lalu mengapa menurut Bapak masih banyak pengendara yang tetap mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi padahal jalannya kurang memadai seperti itu? Itu kemungkinan faktor kalau pulang kerja kan suka capek, pengennya buru-buru langsung pulang deh.
Oke gitu ya Pak. Yang terakhir, bagaimana solusi dan harapan Bapak untuk kedepannya agar situasi lalu lintas di jalan ini lebih baik dan tertata? Kalau solusi buat kedepannya supaya jalan diperlebar lagi, dan ya kalau bisa mah kendaraannya agak dikurangi lah, Oh iya. jangan terlalu banyak. Soalnya kan jalan alternatif juga. Jadi kalau bisa mah ya gitu dikurangin kendaraan. Baik, terima kasih kepada Bapak karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi. Semoga informasi yang Bapak berikan sangat bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.